Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Asnuri dan Ibu Efriana yang semoga senantiasa dikaruniai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula keluarga dari almarhum Bapak Tarmizi dari Kampung Bali dan keluarga besarnya yang hari ini berkumpul di Tanah Abang ini. Para alim ulama, ustadz, ustazah, para kiai, habaib, dan yang pada hadir di tempat yang mulia ini. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita, sehingga dalam kondisi dan keadaan seperti apapun kita senantiasa dan selalu bisa dan dapat melandasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja kita berada. Pada siang hari ini perkenankanlah dengan beberapa patah kata untuk memberikan nasihat. Judulnya kami diminta untuk memberi nasihat khusus wabil khusus kepada mempelai pengantin, yakni Ananda Alul dan Asya. Ini tadi mengucapkan akad nikahnya sampai berulang berapa kali tadi? 3 kali baru gol ya. Pada punya perasaan nggak ini 3 kali sudah mengucapkan akadnya sampai kehausan seperti ini nggak ada yang ngasih minum? Tenang-tenang aja ya. Ini nggak makan nggak minum juga sudah nggak apa-apa sampai besok nih kalau begini nih. Soalnya udah seneng banget. Alhamdulillah. Seneng nggak kira-kira? Bahagia nggak? Alhamdulillah. Jangankan situ yang jadi pengantin, kita yang nonton, kita yang melihat, kita yang memperhatikan ikut bahagia dan ikut mendoakan. Amin ya kan Pak, Bu? Alhamdulillah. Ini nasihatnya buat kalian berdua, tetapi sebenarnya nasihat ini untuk kita semuanya.
baik yang sudah berumah tangga, memiliki keluarga, memiliki anak, maupun yang belum berumah tangga. Karena qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan setiap manusia itu sudah berpasang-pasangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mentakdirkan setiap manusia tidak tahu yang namanya jodohnya itu kapan, dengan siapa dan di mana. Termasuk Allah Subhanahu wa taala merahasiakan rizkinya, mautnya, dan nasib baik serta nasib buruknya seseorang. Kita tanyakan ke Alul dulu. Rul, kemarin beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kira-kira Alul tahu nggak calon istrinya bernama Asya? Belum tahu. Termasuk kita semuanya tidak ada yang tahu calon kita beberapa tahun yang sebelum kita menikah. Ananda Asya tahu nggak suaminya bakal namanya Alul? Nggak tahu juga. Ya, itu semuanya menandakan bahwa semuanya ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Allah pertemukan Ananda Alul dengan Asya pada siang hari ini untuk mengucapkan akad nikah, dan hari ini alhamdulillah menjadi suami istri. Gak lama kemudian insyaallah ta'ala menjadi seorang ayah dan seorang mama atau ibu insyaallah ta'ala, mudah-mudahan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat yang mungkin barangkali bisa kita renungkan. Barangkali ini adalah merupakan nasihat yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semuanya. Ini pengantinnya haus belum nih? Haus tuh. Haus. Iya, nggak ada kasih minum. Yang pertama, nasihat untuk pengantin baru. Kita lihat, mari kita renungkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 36. Bismillah. Pakai tangan kanan. Yang pertama, nasihat untuk pengantin baru maupun yang akan atau calon menjadi pengantin baru, maupun yang sudah pernah beberapa tahun yang lalu menjadi pengantin baru. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khairat min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bapak Ibu, halo. Ini ada nasihat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan begini: dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman, dan tidak pula patut bagi perempuan yang beriman. Laki-laki maupun perempuan yang beriman tidak patut apa? Apabila Allah dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan suatu ketetapan. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi tidak mau mengikuti ketetapan Allah, tidak mau mengikuti kehendak Allah, maka dia kemudian, orang yang beriman ini tidak patut kalau kemudian mengikuti cara dan ketetapan orang lain atau mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah sesat dan dhalalan ba'ida, sesat yang benar-benar sesat dan nyata. Bapak dan Ibu, halo. Halo, pengantin, mana pengantin? Jadi yang pertama yang harus dilandasi dalam mengarungi rumah tangga adalah landasilah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa maknanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maknanya di dalam hidup ini kita semuanya diperintahkan untuk hidup dengan berhati-hati. Bapak dan Ibu tadi di Kampung Bali menuju ke Gang Habsi sini. Jalannya hati-hati atau dengan penuh gurauan canda, Pak Bu? Jalannya pasti dengan hati-hati. Orang yang di rumah yang gak ikut untuk pergi di tempat ini, mereka mengatakan, sono pergilah, sana jalanlah dengan penuh hati-hati. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Umar mengajarkan kepada Ka'ab bahwasanya Umar menanyakan bahwa wahai Ka'ab, ketika engkau berjalan dan di jalan itu penuh dengan duri, apa yang engkau lakukan? Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, jika aku berjalan dan di suatu jalan aku menemui duri di jalanan, maka aku jalannya harus penuh dengan waspada dan aku berjalannya harus dengan hati-hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, wahai Ka'ab, yang namanya seseorang ketika berjalan di jalanan dan menemui daripada apa di jalanan itu duri atau rintangan apapun, maka ketika seseorang di jalanan menemui hal yang seperti itu, kemudian orang itu berhati-hati, kata Umar bin Khattab, itulah sebenarnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang namanya hati-hati itu dimaknai oleh Umar bin Khattab, seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW, kehati-hatian di jalanan pun dimaknai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, saya jadi ingat nasihat. Mari kita renungkan nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinasihatkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil, ya Muhammad. Wahai Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma sita fa innaka mufariqu. Wa amal ma sita fa innaka majziyun bi. Pak, Bu, halo. Ini meskipun nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi nasihat malaikat Jibril alaihissalam ini berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa nasihat yang pertama? Ini ada 3 nasihat. Yang pertama, malaikat mengatakan begini, wahai Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Dan ini dikatakan pula untuk kita, dan ini dinasihatkan pula untuk kita semuanya. Isma sita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, niscaya kamu akan menjadi mayit, akan meninggal dunia, pasti akan mati, pasti akan kembali kepada Allah Sang Maha Pencipta. Halo. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan, pilihan kalian wahai manusia, milihlah apa yang kalian engkau sukai. Bebas kalian mau menyukai apapun, mau menyukai daripada harta kalian, menyukai dunia kalian, menyukai profesi kalian, menyukai apapun, bahkan perilaku kalian,
gunakan untuk dirimu, untuk membahagiakan dirimu, untuk menyenangkan dirimu, pun itu pun pilihan daripada kalian. Tapi malaikat Jibril mengatakan, fa innaka maitun, kamu pasti akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, berbekalah. Berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak mau berbekal nih? Semuanya harus berbekal, Bapak dan Ibu termasuk saya. Mari kita berbekal, dan marilah kita berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hati-hati loh ya, Asya. Semuanya kita hidup harus hati-hati. Meskipun malaikat Jibril mengatakan silahkan hidup sesuka kamu. Apakah benar kita menjadi orang yang kalau hidup kita sesuka kita sendiri, menurut egonya kita sendiri? Lah, tidak. Karena kita punya aturan, karena kita punya adab, karena kita punya sopan santun, kita punya aturan dan undang-undang dan perilaku yang baik yang diatur melalui syariat ini. Ya. Jadi yang namanya hati-hati itu bukan saja ketika kita mengucapkan kepada saudara kita ketika mau bepergian, hati-hati saja ya. Ketika kita dipamitin oleh pengantinnya, nanti kita pulang, ya kan, bareng-bareng pulang meninggalkan pengantin ini. Arul, terus nanti uwa, paman semuanya akan meninggalkan kamu ke kampung Bali. Pulang lagi ke kampung Bali. Arul bilang hati-hati ya pulangnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa, yang namanya kehati-hatian bukan hanya perjalanan dari Gang Hasbi ini sampai ke kampung Bali. Lah, tidak. Tidak dari Jakarta ke Bogor juga tidak. Tetapi kehati-hatian itu, takwa ini adalah perjalanan kita menuju akhirat. Menuju akhirat. Jadi yang namanya berumah tangga itu Bapak dan Ibu sekalian, Pak, Bu. Nah sekarang ini karena banyak godaan, betul? Banyak rayuan, betul? Banyak hal-hal yang menjerumuskan kita lupa kepada Allah, betul? Ini tadi saya nggak ketemu KUA-nya deh. Kalau ketemu, alhamdulillah mereka belum kenal sama saya. Saya ini kuliah, alhamdulillah temannya adalah para pegawai KUA, alhamdulillah. Salah seorang pegawai ketua daripada KUA Jakarta Timur tempo hari dan Jakarta Selatan sekarang, beliau bercerita begini. Ini camkan semuanya nih Pak Ibu. Halo Pak Bu, siapa yang enggak punya Android hari ini? Saya tanya. Semuanya punya? Itu cerita dari KUA Jawa Timur mengatakan begini, Ustaz, yang namanya perceraian saat ini, yang namanya pertikaian, perpaduan atau cekcok antara suami dan istri bukan lagi disebabkan karena faktor ekonomi, tapi disebabkan oleh Android. Kenapa? Ini perlu saya ceritakan. Ini fakta terjadinya. Sampai teman saya ini menggunakan cerita ini, kisah ini diangkat ke sebuah tesis. Kata teman saya begini, Ustaz, ada seorang pasang pengantin, yang satu dokter, yang satunya juga dokter profesinya, kurang apalah gajinya. Secara ekonomi mereka sudah mapan, punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan yang jelas. Halo? Terusin gak nih? Terusin ya. Sampai sore nggak sampai kapan nih? Sedikit saya singkat aja. Pada suatu malam, Bu dokter ini ternyata membuka handphone. Kalau sudah buka handphone, maka dia tidak akan berhenti-henti kalau belum dihentikan oleh orang lain. Saking asiknya.
Pak dokter bilang, "Mah, udah main handphonenya." "Mah, mana mamanya nih?" "Mah, udah main handphonenya." Kata bu dokter, "Lagi asik nih, sebentar lagi." Pak dokter ngelirik. Lah, ternyata yang dibuka apa? Facebook, WA, dan lainnya. Begitu membuka ternyata teman-teman waktu sekolah pada zaman dahulu. Pak dokter rupanya cemburu. Dol, cemburu boleh nggak nanti? Boleh ya? Harus cemburu. Kalau sudah cemburu istrinya jangan keluar-keluar. Kalau keluar-keluar izin sama suami. Kalau ini hidupnya berkah. Hari ini orang hidup mencari duit, mencari nafkah, pokoknya yang penting dapat duit, betul? Kalau betul benar kata Nabi saya, "Ti'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal aw min halali aw min harami." Akan datang suatu masa nanti kepada manusia di mana manusia mengumpulkan duit, yang penting mendapatkan harta, yang penting ngumpulin duit, yang penting bisa kebeli motor, yang penting kebeli rumah, yang penting kebeli perabotan rumah tangga yang begitu mahal dan begitu banyak. Tapi sayangnya mereka lupa apa? Entah itu mana yang halal, mana yang haram. Nanti kalau nyari sesuatu yang kurang baik, nanti nyasa ya, Bang, doain makanya saya. Kata bu dokter tadi, nggak apa-apalah. Akhirnya Pak dokter bilang sudah selesai. Pak dokter ketiduran, begitu bangun malam, bu dokter masih main handphone. Pak dokter hilaf, langsung ditampar tuh bu dokter. Di saat itu bu dokter mengatakan, "Bang, saya belum pernah disakiti oleh orang lain, bahkan dengan orang tua pun saya belum pernah disakiti. Kenapa hari ini, baru kali ini aku disakiti oleh orang lain, bahkan yang menyakiti suamiku sendiri." Di saat itu pun mulai dari pagi sampai hari-hari berikutnya tidak tegur sapa antara suami istri gara-gara Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya apa Pak? Baru 6 bulan, baru pernikahan 6 bulan sudah cerai. Itu diungkap di dalam tesisnya teman saya. Hari ini banyak orang yang mengatakan bahwa kalau sudah umur 45-50, kurang lebih 45 tahun, itu biasanya kalau ibu-ibu ada godaan setan. Apa godaannya? Setan mengatakan, coba ganti suami. Ini kata setan. Akhirnya ibu-ibu, emak-emak jadi apanya? Jadi setannya. Ingat deh, apalagi kemudian ingat teman lama. Jadi CLBK sama suaminya nggak diperhatiin. Suaminya biasanya dibikin kopi, nggak dibikin kopi. Walhasil hubungan suami istri tidak harmonis dikala usia 45 sampai 50 tahun. Lol. Berarti ini nasihat malaikat tadi yang pertama apa tadi ya? Isma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, niscaya kata malaikat Jibril, maka sungguh kamu pasti akan mati. Kalau kita jelas paham dan kita merasa bakal mati, maka berbekal. Ya. Yang kedua, kata malaikat, wa ahbib ma syita fa innaka mufariqu. Malaikat Jibril menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat itu untuk kita semuanya. Apa nasihatnya? Nih, semuanya mesti dengar nih. Kata malaikat Jibril, wa ahbib ma syita. Silahkan engkau menyukai siapapun, engkau menyukai apapun,
Silahkan, bebas kalian memilih apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. Pilih, bebas kalian memilih. Fa innaka mufariquh, maka sungguh kalian akan berpisah dengan apa yang kalian cintai. Kalian pasti akan berpisah dengan apa orang atau siapapun yang kalian cintai. Tuh, cinta nggak sama ini? Mulai kapan? Asya, cinta nggak sama Ro? Kenapa sih cinta sama Ro? Hah? Jangan ditanya malu. Tapi perlu tahu ya, Asya, Arul itu dari kecil sudah nggak punya bapak, betul ya? Iya. Waktu anak-anak sudah ditinggal ibunya, ngerti? Alhamdulillah. Jadi Arul ini dari kecil sudah nggak punya orang tua. Ya. Tapi insya Allah Taala dia adalah anak yang penuh dengan perjuangan. Insya Allah Ta'ala rumah tangganya akan diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Iya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Malaikat Jibril mengatakan, wa ahbib man ahbabta. Ya. Silahkan engkau mencintai apapun, silahkan engkau mencintai siapapun secinta-cintanya. Fa innaka mufariquh, pasti kalian akan berpisah dengan apa yang kau cintai, dan pasti akan berpisah dengan siapa yang kau paling cintai. Bapak, halo Pak, cinta sama ibunya enggak? Cinta banget apa enggak? Yang ibu-ibu cinta banget sama bapaknya enggak? Bapak dan ibu cinta sama anaknya enggak? Anak-anak cinta sama orang tuanya enggak? Kalau kita setiap hari ketemu, pasti kita lupa bahwa suatu saat kita pasti akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa innaka mufariquh, pasti kita akan berpisah dengan siapapun yang kita cintai. Halo? Halo? Siap berpisah? Karena kita semuanya siap untuk sebuah pertemuan. Kayak gini nih, pertemuan kayak gini seperti ini nih, kita siap. Oh, lihat, pakai peci hitam, pakai jilbab yang paling bagus warna-warni, pakai gamisnya pun wangi, pakai bajunya baju batik, sendalnya, subhanallah, siap dalam rangka untuk sebuah pertemuan hari ini. Tapi begitu banyak orang yang tidak siap untuk perpisahan kita dengan orang yang kita cintai, betul? Maka siap-siaplah dengan siapapun kita yang kita cintai, pasti kita akan berpisah. Loh? Perpisahan ini bukan karena apapun, tetapi perpisahan karena yang menghendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang pernah berpisah dengan orang yang dikasihi? Banyak ya. Mudah-mudahan yang telah meninggalkan kita, Allah berikan ampunan dosanya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biasanya yang namanya perpisahan itu bisa orang lain yang mendahului kita, atau bahkan kita yang mendahului mereka. Maka bersiap-siaplah pula dan dasari dengan takwa untuk sebuah perpisahan. Karena perpisahan adalah rahasia Allah. Kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita pulang dari sini, bisa 2 hari yang akan datang, bisa 1 pekan yang akan datang, bisa jadi 1 tahun yang akan datang. Kita tidak ada yang tahu untuk sebuah perpisahan. Pak, Bu, seorang istri kalau saya ngajar ibu-ibu nanya, Ustaz, kalau istri itu nanti berdoa kepada Allah bisa nggak ketemu sama suaminya? Ini saya tanya, ibu-ibu pengen ketemu dengan suaminya nggak? Pengen ketemu dengan keluarganya nggak? Halo? Ketemu nggak di akhirat ketemu dengan keluarganya? Harus. Akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau saya bahas ini nanti terlalu banyak. Insya Allah Ta'ala dalam satu keluarga akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau di dunia ini kita membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah semuanya.
Insya Allah di akhirat nanti akan dikaruniai sebuah keluarga yang lebih sakinah, yang lebih mawadah, yang lebih warahmah, tenang, penuh dengan kebahagiaan dan seterusnya dan sebagainya. Yang ketiga, udah haus dong? Oh, udah lapar. Yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan begitu nasihatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Apa artinya tuh? Malaikat Jibril mengatakan begini, wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu, berbuatlah sekehendakmu, fa innaka mujziyun bih. Maka perbuatanmu itu pasti semuanya yang kecil maupun yang besar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai suami memperlakukan baik dengan istri kita, maka Allah akan membalas yang sebaik-baiknya. Karena kita apa? Berperilaku yang baik kepada anak dan istri kita. Istrinya berapa? Hah? Tahu benarnya? Oh, udah diginiin tuh. Hah? Silahkan sekehendakmu, silahkan melakukan apapun yang kalian maui. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Kamu sebagai apa? Pemimpin rumah tangga. Pemimpin apapun itu pemimpinnya, yang sekecil rumah tangga, kita dan bapak-bapak semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya ketika bagaimana kita memimpin di rumah tangga kita masing-masing. Betul? Setuju? Bagi mereka yang kasar dengan istrinya, tidak menyayangi istrinya, tidak memberikan nafkah dan lahir batinnya kepada istrinya, dosa besar apa tidak? Istrinya juga demikian, pengennya keluar terus, pengennya keluyuran terus, pengennya ngumpul-ngumpul dengan yang tidak berguna, tidak izin suami, dosa apa dosa? Jalan-jalan tinggi-tinggi. Udah tahu dosa masih aja keluyuran ke sono kemari. Lakinya nggak dikasih tahu, dosa itu. Bahkan kalau saya ngajar nih Bu, ibu-ibu yang ngaji di sini, misalnya saya katakan begitu, ibu-ibu sudah minta izin ke suaminya belum? Mereka sudah mengatakan alhamdulillah sudah Pak Ustaz, sudah izin sama suami. Ustaz, kalau suami saya udah nggak ada, saya bilang cari lagi. Iya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca literatur daripada nasihat-nasihat bagi kita sebagai orang-orang yang sudah berumah tangga, maupun literatur bacaan-bacaan bagi orang-orang yang akan menempuh daripada rumah tangga, jenjang rumah tangga, begitu banyak. Tapi sayangnya kita jarang membaca, kita sayangnya jarang merenungkan, kita sayangnya jarang mencari literatur tentang bagaimana hidup kita ke depan melalui proses rumah tangga dan proses-proses perjalanan berikutnya. Oleh karena itu pesan yang terakhir, pengantin, nanti kalau ada kata-kata di keluarga, sang istri jangan terlalu, kalau bicara jangan terlalu keras kepada suami. Kalau ngomong jangan terlalu keras. Kalau di rumah lemah lembut. Istri bisa lemah lembut karena suaminya juga lemah lembut. Tapi kalau suaminya kasar, istrinya lebih. Ini yang kasar. Betul nggak? Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau rumah tangga bahagia senang, yang ngerasain siapa kira-kira? Dia sendiri kan, berdua kan, dan semua rumah tangga itu akan menjadi merasakan tenangnya dan bahagianya, betul? Asa, kamu yakin bahwa rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan? Kalau Allah misalnya lagi punya duit banyak,
Kira-kira dihabisin sekaligus atau mau dicelengin buat umroh dan haji? Tapi kalau nggak punya duit apa gimana? Hah? Sabar. Gak akan mungkin orang itu tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru berkumpulnya kalian berdua insya Allah Ta'ala mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita benar-benar tawakal dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan jalan yang kita tidak tahu jalan itu dari mana. Rizki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga kita tidak tahu datangnya dari siapa. Tawakal kepada Allah, Allah akan senantiasa berikan rizki kepada kita. Walaupun kondisinya hari ini seperti ini, walaupun keadaannya kita hari ini seperti ini, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kita tingkatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya yang hadir pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini Allah turunkan berkah dan rahmatnya untuk kita hari ini pada kita. Allah turunkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya yang hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal-amal yang baik berkumpulnya kita semuanya di sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan meridhoi apapun yang kita lakukan sampai hari ini dan hari-hari berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya dan memberikan renungan bagi kita untuk melangkahkan kehidupan kita untuk berikutnya, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita ucapkan, mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan sesuatu itu pun kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, untuk acara berikutnya kayaknya kita harus mengucapkan selamat kepada mempelai pengantin. Doanya apa Pak Bu? Doanya biasanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainana. Oh, alhamdulillah. Biasanya cuma selamat doang. Memang ustaznya di pengajian ngajarin kalau doa pengantin selamat gitu. Selamat Bapak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Peluk tuh pengantinnya. Insyaallah taala kita akan ketularan jadi awet muda. Amin. Amin. Dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya.